Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ija Pasawidiantara. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan saya sekarang sedang berada di semester 6. Tujuan saya membuat video ini, saya sedikitnya akan menjelaskan mengenai teori contingency of accommodation in public relation. Ya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Teori CA atau Contingency of Accommodation in Public Relation ini berkembang sebagai kritik atas modal two-way symmetrical dalam teori excellence yang dikemukakan oleh Kronig. Ya. Teori ini digagas oleh Gillen T. Cameron, Fritz Kropp, Brian Reber, Amanda E. Consol, dan lainnya. Menurut penggagasnya, teori Contingency of Accommodation ini adalah modifikasi atau pelengkap dari teori normatif atau teori excellence. Nah, berdasarkan kontinum tertentu, Contingency of Accommodation dianggap potret yang lebih realistis dari strategi PR atau model PR itu sendiri. Kontinum merupakan representasi dari kemungkinan sikap organisasi terhadap publik, di mana praktik PR bergerak pada kontinum antara advokasi total yang bergerak di mana advokasi ini PR lebih berupaya memenangkan keinginan dari organisasi atau perusahaannya, serta ada dari akomodasi total atau akomodasi murni yang dimana akomodasi ini adalah PR berupaya lewat negosiasi, lewat dialog, lewat kerjasama yang dibangun dengan publiknya dalam upaya mengiyakan keinginan dari publiknya itu sendiri. Teori CA juga mengatakan bahwa sebagai kritik, win-win solution yang ada dalam two-way symmetrical itu kurang ideal terjadi. Dan sebenarnya memang tidak terjadi secara sering di lapangan ketika PR sedang melakukan tugasnya. Nah, tapi di sini PR harus mempertimbangkan dalam teori contingency of accommodation ini. PR perlu pertimbangan. Apakah suatu kebijakan itu diterima, kebijakan atau keinginan yang datang dari publiknya itu lewat akomodasi ataupun kebijakan dari perusahaannya yang mengeluarkan aturan atau kebijakan itu dilaksanakan lewat advokasi. Jadi sebagai satu garis lurus, PR berada di tengah. PR akan melakukan akomodasi ataupun PR akan melakukan advokasi. Itu tergantung terhadap situasional dan kondisional. Maka dari itu, teori contingency of accommodation ini benar-benar situasional dan kondisional. Banyak faktor yang dijadikan patokan. Jadi tidak hanya pada satu patokan saja, tapi seperti ada beberapa variabel seperti variabel eksternal, di mana ada ancaman atau threats yang datang dari perusahaan atau dari luar. Misal dari pihak luar, dari kita harus melibatkan pemerintah, terus lingkungan industrinya bagaimana, ada ketidakpastian kondisi sosial dan politik, ataupun perbedaan budaya, dan ada dari individu atau kelompok yang tidak berkepentingan atau tidak sejalan kepentingannya. Ada juga dari variabel internal seperti karakteristik organisasinya itu seperti apa, karakteristik dari departemen PR-nya seperti apa. Lalu ada karakteristik dari koalisi dominan atau top management, di mana manajer biasanya memiliki keinginan tersendiri dibanding dengan karyawan. Nah, itu harus diperhatikan juga. Juga ada dari variabel predisposing, di mana variabel yang memiliki pengaruh besar pada organisasi seperti ukuran organisasi, budaya organisasi, dan terapaan bisnis. Lalu juga ada dari variabel situasional yang melihat dari situasi dan kondisi seperti ancaman, biaya dan keuntungan akomodasi, persepsi publik terhadap isu atau terhadap perusahaan kita. Di sini PR perlu pertimbangan dalam mengambil keputusan antara akomodasi ataupun advokasi agar perusahaan bisa semakin maju dan publik bisa tetap percaya. Jadi itu intinya. Dan tadi dijelaskan di awal adalah
teori contingency of accommodation sebagai kritik terhadap teori excellence atau two-way symmetrical. Itu saja dari saya, sekian dan mohon maaf atas kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.